Film kali ini kita akan membahas film horor Mama. Film yang berawal dari seorang ayah yang ingin kabur setelah membunuh mitra bisnis dan mantan istrinya, membawa kedua anaknya untuk kabur bersamanya. Kondisi jalanan sedang turun salju. Ia mengebut, tiba-tiba hilang kendali. Mobilnya tergelincir dalam jurang, membawa ia dan anaknya ke bawah hutan. Kemudian mereka ke suatu gubuk tua di tengah hutan bersalju. Memasuki rumah tua itu tampak seperti tidak berpenghuni, sangat berantakan. Karena ia bangkrut, kemudian ia ingin bunuh diri. Terlebih dahulu ingin membunuh anaknya. Kemudian sesosok makhluk memangsanya. Hingga hilang tanpa jejak, meninggalkan anaknya yaitu Victoria dan Lily yang masih sangat kecil sekali. 5 tahun kemudian, Lucas yaitu paman mereka dan pacarnya Isabel berusaha mencari mereka. Para pencari menemukan rumah tua itu dan masuk ke dalam sana. Tampak seperti tidak berpenghuni, melihat-lihat seisi dalam rumah. Mendengar suara-suara aneh di sana, mendapati buah ceri yang sudah kering. Melihat Victoria dan Lily berparas sangat kucel, melata seperti binatang buas yang hendak memangsa. Ada sengketa hak asuh antara Lucas sebagai paman mereka dengan bibi dari ibu mereka. Kemudian Lucas menemui seseorang pengacara untuk sengketa hak asuh mereka. Victoria dan Lily bertingkah laku seperti sosok makhluk liar karena sudah lama terasing dari kehidupan luar. Menurut pengakuan mereka, selama ini diadopsi oleh sesosok makhluk tak kasat mata yang mereka sebut dengan Mama. Akhirnya hak adopsi dimenangkan oleh pamannya Lucas. Kemudian mereka disambut olehnya. Suatu ketika Lily sedang bermain dengan sosok Mama. Mereka yang mengikuti sampai sana, tingkah laku mereka masih terbawa seperti hewan liar dan buas. Lucas melihat ada sesuatu di dinding rumahnya. Ada lubang berwarna hitam dan seekor kupu-kupu. Setelah dilihat baik-baik, ternyata ada sesuatu yang keluar mengagetkannya dari lubang itu, mendorongnya hingga ia terjatuh dari atas loteng ke bawah. Kemudian ia cepat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Sehingga tugas untuk mengasuh Victoria dan Lily pun otomatis ke Annabelle. Pulang ke rumah, ia mau tak mau mengurus mereka. Mendengar ada suara yang aneh berasal dari kamar mereka, mendatangi mereka. Yang sedang asik bermain, tidak melihat apa-apa, ingin melihat isi dari lemari pakaian mereka, tetapi tidak jadi. Suatu ketika mendengar suara sesuatu, muncul sosok Mama di belakangnya. Tetapi ia tidak menyadarinya. Lucas tak luput dari teror. Ia merasa kejang-kejang sendiri melihat sosok kakaknya yang sudah tewas beberapa waktu yang lalu. Bibi kedua anak itu yang kalah di persidangan hak asuh datang ke rumah Annabelle untuk menawarkan bantuan mengasuh anak-anak itu. Tetapi Annabelle menolaknya karena telah berjanji kepada Lucas untuk merawat mereka dan kemudian mengusir Jen dari rumah itu. Dr. Dreyfus, psikiater mereka, mencoba menanyakan sosok Mama karena penasaran. Di suatu malam, Annabelle mendapatkan suatu mimpi, yaitu ia melihat kejadian sewaktu di tahun 1800-an, di mana Mama adalah mantan pasien rumah sakit jiwa, kabur dari sana menikam seorang biarawati yang telah mengambil bayinya, mencuri bayinya kembali lalu kabur. Ia dikejar oleh masyarakat, terjebak di suatu tebing jurang. Tidak punya pilihan lagi, akhirnya ia melompat dari sana dan tertancap di batang pohon.
Mama menjadi hantu dengan fisik terpelintir, mencoba menemukan bayinya selama berabad-abad, sampai ia menemukan Victoria dan Lily yang akan dibunuh ayahnya dan mulai merawat mereka seperti anaknya sendiri. Dr. Dreyfus penasaran akan kabin tempat ditemukan Victoria dan Lily, mencurigai sosok Mama di sana. Setelah mengeceknya, kondisi kabin itu gelap gulita, menerangi dengan cahaya flash kameranya. Tiba-tiba ia disergap oleh Mama hingga tewas. Annabelle mendengar suara lemari yang tertutup sendiri, kemudian mengeceknya, tetapi tidak menemukan apa-apa di sana. Setelah mengetahui semuanya, Annabelle menelepon Dr. Dreyfus, tetapi HP-nya tidak aktif. Dengan cepat mengambil berkas-berkas Dr. Dreyfus untuk mencari tahu lagi penelitiannya tentang Mama. Hipnoterapinya dengan Victoria sama seperti cerita pada mimpinya, menambah keyakinan terhadap sosok Mama itu. Lily melihat sosok Mama karena marah, lalu mengejar mereka. Kabur ke atas kamar dengan cepat, Annabelle menolong mereka, terus mengejar dengan murkanya. Annabelle tertangkap olehnya. Victoria mengingatkannya, tetapi malah mengejarnya, kemudian menghilang. Bibinya datang ke rumahnya. Mama mendekat kemudian merasuki tubuhnya. Tersadar dari pingsannya, Annabelle mencari anak-anak. Di tengah perjalanan bertemu Lucas, kemudian mereka pergi ke kabin tua di mana Mama bersarang. Menemukan Bibi Jane yang sudah tewas, tinggal badannya saja. Melihat Mama membawa Victoria dan Lily ke tebing. Datang ke sana, Mama terus membujuk Lily dan Victoria ikut dengannya. Lily yang belum paham hampir ikut dengannya. Beruntung ada pamannya menangkapnya. Annabelle membawa barang peninggalan anaknya, yaitu sarung bayi dan tengkorak anaknya. Setelah dibukanya, ia menjadi sedih karena bayinya pun sudah meninggal. Lily memanggilnya terus, ingin ikut dengan Mama. Dengan murka, Mama ingin menghabisi orang yang menghalanginya. Karena Victoria tidak mau ada yang terluka lagi, akhirnya ia bersedia ikut juga dengan Mama. Tetapi Annabelle tetap berusaha keras untuk mempertahankan mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia pun menarik baju Victoria dan menahan Victoria jangan sampai pergi. Lily tetap ikut dengan Mama, mengajak Victoria, tetapi ia tidak mau ikut. Akhirnya mereka terpisah untuk selamanya. Air mata keluar dari mata mereka. Dan Mama menjatuhkan diri ke tebing seperti waktu itu, dan Lily menghilang selama-lamanya. Cerita pun berakhir. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih sudah mau menonton.